Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina al-karim Muhammad ibni Abdillah miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'du. Yang saya muliakan Ketua Yayasan Widyagama Profesor Mukti Fajar, mudah-mudahan beliau panjang umur, sehat. Yang saya muliakan Rektor Universitas Widyagama Malang, para dekanat, rektorat, sedoyonipun, terutama sahibul majelis takmir Masjid Al-Farabi, saksi kemubalekan Romo Yai Suryansa singgolekno dan kepada para dewan dosen, karyawan, keluarga besar Universitas Widyagama yang insya Allah kita semua akan terangkat derajat kula panjenengan ke makom yang terpuji insya Allah. Sebab orang yang hadir pengajian seperti ini kualitas nilainya di sisi Allah ini jauh lebih luar biasa, Pak. Lebih luar biasa. Di mana majelis seperti ini majelis yang dipenuhi oleh malaikat, dipenuhi dengan rahmat, dipenuhi juga dengan ketenangan batin, juga dibanggakan oleh Allah di hadapan para malaikat. Di mana keterangan ini? Di dalam kitab Sahih Muslim sudah jelas. Oleh karena itu kita bangga bisa mengadakan seperti ini karena kita juga dibanggakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan bisa istiqomah. Amin ya rabbal alamin. Ini sebenarnya kemarin mau saya bikinkan PPT karena saking fullnya pengajian saya tidak sampai, datang malam-malam itu tidak sempat, nyampe rumah sudah pack sudah malam, sehingga tidak sempat membuat Power Rangers, PowerPoint. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah, judulnya itu kan Islam sebagai dasar mewujudkan nilai-nilai kebangsaan dan kewirausahaan. Itu langkahnya 5, Pak. Ada 5 langkah. Yang pertama, ayyakuna aliman, memiliki ilmunya. Segala sesuatu itu butuh ilmunya. Sampai kita kenal dalam sebuah statement Rasulullah, faman arada dunya fa'alaihi bil ilmi. Siapa yang menghendaki kesuksesan dunia, maka dia harus pakai ilmu, kan gitu ya. Waman aradal akhirata fa'alaihi bil ilmi. Orang juga begitu, menginginkan kesuksesan, keselamatan di akhirat, itu juga pakai ilmu. Waman aradahuma, siapa yang berkeinginan dua-duanya sukses, di dunia selamat, di akhirat sukses, juga fa'alaihima bil ilmi. Kedua-duanya juga membutuhkan ilmu. Apalagi ini mewujudkan dasar kebangsaan dan kewirausahaan, harus pakai ilmunya. Kalau enggak bisa. Ya, jadi disiplin ilmu, apalagi dalam dunia akademisi seperti ini, ya, maka harus pakai ilmu, Pak. Fa'alaihi bil. Jadi ayyakuna aliman, dia harus memiliki ilmunya. Tidak mungkin jalan tanpa ilmu. Contoh kecil, ada orang disuruh nyetir tapi tidak memiliki ilmu tentang nyetir, bisa nyerempet janda.
Angak loh. Nggak kokoh. Ini bahaya. Harus pakai ilmu. Harus pakai ilmu. Apapun sudah. Ayyakuna aliman. Harus pakai ilmu. Ya, harus pakai ilmu. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah. Yang kedua, ayyakuna adilan. Bijaksana orangnya. Bijaksana. Bicara kewirausahaan, bicara kebangsaan ini, dia harus bijaksana, dia harus adil, dia harus memiliki pengalaman bagaimana dia sehingga dia berbuat yang bijaksana. Kalau tanpa itu tidak bisa. Jadi ayyakuna adilan, harus adil, harus bijak. Kalau tidak, waduh, dia akan miss right man, out right place. Salah menempatkan dirinya. Di tidak jadi. Ya. Bagaimana dia berwawasan kebangsaan, bagaimana dia harus memiliki wawasan kewirausahaan tanpa adanya adilan. Tidak bijak, tidak adil pada dirinya sendiri, sok-sok dolim, nang awak dhewe dolim bagaimana kepada orang. Ini qadzalama nafsahu, ya, dia dolim kepada dirinya sendiri, tak mampu memanage nafsunya. Jadi kalau ada orang tak mampu memanage nafsu, itu biasanya orang yang tergoda oleh nafsu lawamah. Tergoda oleh nafsu yang namanya lawamah. Nafsu itu dalam diri manusia ada tiga. Ada nafsu ammarah yang katanya Nabi Yusuf ayat 53 surat Yusuf, beliau mengatakan innan nafsa la ammaratum bisu illa ma rahimah Rabbi. Jadi selalu mengajak kepada kejahatan. Nafsu ammarah itu. Kudu berbuat jahat. Kemudian yang kedua, nafsu lawamah. Nafsu lawamah ini menjadikan seseorang getun. Lawamah, menyesal. Siapa? Orang-orang yang ketaatan mau, maksiat mau. Ketaatan mau, maksiat mau. Baca Qur'annya Masya Allah, wandi-wan juz. Tapi ngerasani tonggone, baru 5 menit sudah 5 kelurahan. Disapu semua. Itu namanya kena nafsu lawamah. Orang yang terkena nafsu lawamah itu biasanya getun. Ya Allah, kok gini sih? Ya Allah, getun aku lah. Lawamah. Kena nafsu lawamah. Jamaahnya rajin, pulang nyolong sandal. Saya sudah 3 kali Ustaz. Sandal selop, kulit, anyar, mahal. Ping telu. Allah. Lupa, biasanya saya salin. Masjid itu saya salin yang biasa aja. Itu suhu ke susu dari tempat pengajian yang selalu bermain. Begitu saya masuk, buyar sudah. Saya sudah ikhtiar, bukan saya tidak ikhtiar. Sudah tak singit no di pot bunga. Ngono saya diincengai. Allahu Akbar. Terakhir kemarin khutbah Jumat di Kemenang Kota. Khutbah Jumat di Masjid Kemenang. Lupa ndak pakai yang sederhana. Begitu mau pulang, wow, sowat gitu loh. Diganti sing welek. Apa dia juga mendengar khutbah saya ya? Ambil yang baik, tinggalkan yang jelek. Betul diamalkan itu. Dia ambil sandal yang baik,
dia tinggalkan sandalnya sing elek. Oh, lah kurang ajar omku. Hancur bisa telur. Hadirin, ini orang terkena nafsu lawamah, bikin orang getun. Nah, yang ketiga yang kita harapkan kepada Allah agar kita selalu memiliki nafsul mutmainnah. Nafsu yang ketiga ini yang diajeng-ajeng, yang diharap oleh orang-orang yang beriman. Kenapa kok harus memiliki nafsul mutmainnah? Iya, kita sampai dicabut nyawa itu sih dipanggil oleh Allah. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Orangnya sudah dicabut nyawanya, keluar rohnya, sik dipanggil oleh Allah. Saking apike wong niku. Wahai jiwa yang tenang, kembalilah kau kepada Tuhanmu dalam keadaan ridho dan Allah pun ridho. Masuklah ke dalam kelompok hamba-hambaku yang soleh, dan masuklah kalian ke dalam surgaku. Nah, mugi-mugi termasuk pulau panjenengan dipanggil seperti itu. Allahumma amin. Tapi ojo sakniki ben-ben mawon. Mugi-mugi yang hadir ini dawa umur, barokah rezeki ini, padang dalani jembar rezeki ini, jembar dalan bisnise. Bicara wirausaha kok kate mati barang. Hadirin, kembali ke tadi, adilan, ayyakuna aliman, ayyakuna adilan. Yang ketiga, ayyakuna zahidan. Ini Pak, harus zuhud. Harus zuhud. Walaupun kita ndakik-ndakik bicara tentang perekonomian duniawi, kita kaya raya, tetap dianjurkan zuhud. Harta cuma di tangan, tidak di hati. Jangan sampai masuk ke hati Pak, harta itu. Kekayaan, Islam menganjurkan sak kaya, silakan. Islam tidak pernah melarang orang itu melarang kaya. Tidak. Tidak melarang orang kaya. Betul. Silakan, kaya silakan. Tapi tolong dengan kekayaannya itu hidupkan agama Allah, infakkan di jalan Allah, bantu orang-orang yang lemah, fakir kismin, ya, anak-anak yatim. Anak yatim urusan Ustadz Suryansa, ibunya urusan saya. Seki moromor sagami, moromor dukolo, munanan bagi ke Ustadz Suryansa. Allahumma shalli ala Muhammad. Hadirin sekalian, perlu kita catat, ya, ayyakuna zahidan. Zuhud itu maknanya apa? Sebenarnya bukan anti dunia, betul. Tidak mencintai. Apa tidak boleh kaya? Boleh. Maksudnya tidak mencintai. Karena hubbud dunya ra'su kulli khati'ah. Kata Nabi, cinta dunia yang berlebihan itu sumber dari segala sumber dosa. Itu di awal-awal kitab Al-Hikam. Sarahnya Al-Hikam itu ada keterangan seperti itu. Ya, hubbud dunya ra'su kulli khati'ah. Cinta dunia itu merupakan sumber dari sumber dosa. Sumber dosa. Naudzubillah. Bukan dilarang kaya, boten. Ayyakuna zahidan. Harus kita zuhud itu maksudnya tidak cinta dunia. Sugih boleh. Silakan. Beli mobil lebih dari satu, silakan. Asalkan nanti ada manfaatnya. Bilang ke tetangganya, Pak, Bu, daripada sampean ke rumah sakit mau ke Surabaya, nyewa mobil 500, pakai saja milik saya 450. Ya, katanya minta gratisan ya katil pendosa iku ae. Kadek anu lha iku. Ya.
Nyetir ya supir butuh makan, mobil butuh bensin kan gitu ya. Si masalah, kok ci eman kaji. Silakan kaya, tapi harus peduli sesama, harus peduli terhadap sesama. Tidak ada larangan orang kaya, cuma tidak masuk ke hati. Lain lagi kalau harta itu sudah masuk ke hati, lain lagi ceritanya, lain sudah. Jadi diharapkan kalau penjenengan itu kalau urusan harta benda cukup di tangan sehingga mengeluarkannya mudah. Kalau sudah nyampe ke hati, nah, itu karena penyakit cercer itu, cerai. Cercer itu 2 kali cereknya itu, bakhilnya 2 kali, cercer. Kalau cuma sekali, monoton, cerai, bakhil, naudzubillah. Jadi yang ketiga apa tadi Pak? Ayyakuna zahidan. Dianjurkan kita zuhud. Zuhud. Wawasan kebangsaan dan kewirausahaan itu ya orangnya harus yang ketiga ini zahidan. Harta bendanya, usahanya ya dunyo bronone enggak mlebu nang ati, di tangan. Biar mengeluarkannya juga gampang. Ini apa namanya yang harus kita lakukan. Kemudian yang keempat, ayyakuna syuja'an. Ada unsur keberaniannya. Berani mengambil resiko, berani mencoba, berani berusaha, ya. Berani, pokoknya berani. Kalau wedi gak situ, Pak. Unsur-unsur kebangsaan dan kewirausahaan kalau tidak punya keberanian, nggak jalan, nggak jalan. Usaha apa saja sudah, usaha apa saja sudah. Kalau wedi, nggak jalan. Ya, harus berani mengambil resiko, harus berani menerobos, harus berani mencoba, harus berani. Terutama golongannya Ustaz ini berani amar ma'ruf nahi mungkar. Yang sekarang saya lihat ya cuma berani amar ma'ruf toh, nahi mungkar enggak. Ya, pada bencarpak. Ya. Jadi kalau amar ma'ruf toh semua orang bisa, tapi berani enggak nahi mungkar. Nah, ini ya harus dibutuhkan suatu keberanian. Ya. Dibutuhkan suatu keberanian. Seorang itu terkadang kan berusaha untuk tidak ngerti, berusaha untuk tidak tahu dalam menyikapi sesuatu. Sampai Allah itu berfirman begini, "Qul hal yastawil ladina ya'lamuna wal ladina la ya'lamun." Ya. Az-Zumar ayat 9. Katakan, apakah sama orang yang mengerti dengan orang yang tidak mengerti? Itu tidak butuh jawaban. Disuruh renungi ayat itu. Sehingga lanjutannya itu innama yatadzakkaru ulul albab. Sesungguhnya yang bisa merenungi ayat yang seperti itu adalah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, kan ulul albab. Enggak Pak. Ya, ulul albab, orang-orang yang memiliki ilmu pengetahuan. Innama yatadzakkaru ulul albab. Tapi butuh sabar dalam proses. Sabar. Gak mungkin orang itu misalnya daftar ke Widyagama, baru daftar jaluk wisuda, lalu dicotokin itu. Harus proses dong. Harus ada proses. Nah, dalam proses itu dibutuhkan sabar. Dan pahala sabar itu tidak sampai tidak bisa dihitung. Az-Zumar ayat 10 itu. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Pahalanya sabar enggak bisa dihitung. Saking gede nih, saking akeh. Oleh karena itu, kalau panjenengan noto urip nih gitu, noto urip nih menjalani kehidupan
pun juga butuh kesabaran. Di kantor butuh sabar, kembali ke rumah butuh sabar, dipandeli bojo sabar. Butuh kesabaran. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Az-Zumar ayat 10. Kemudian di dalam ayyakuna syuja'an ini orang perlu lurus fokus, Pak. Berani di bidang apa dulu? Beraninya itu di bidang apa? Nah, kalau berani nyolong ya lain lagi. Berani gendaan, berani, nekat itu namanya. Beraninya apa sih? Beraninya ini lebih-lebih dalam mewujudkan kebangsaan dan nilai-nilai kebangsaan dan nilai-nilai kewirausahaan. Beraninya apa? Nah, jangan sampai beraninya karena dibisiki iblis, dibisiki setan. Ya, ini sesat dan menyesatkan nanti ini. Nah, bicara tentang godaan setan, saya jadi teringat ini surat apa itu? Surat Shad ayat 82-83 itu. Iblis berkata, qala fa bi'izzatika la'ughwiyannahum ajma'in. Ya Allah, demi keperkasaanmu sungguh akan aku goda manusia semuanya. 83-nya, illa ibadaka minhumul mukhlasin, kecuali hamba-hamba di antara mereka yang tulus, ikhlas, mukhlis hatinya. Itu yang tak tembus tergoda. Ini iblis sendiri yang bilang, Pak. Angkat tangan, iblis angkat tangan. Tidak bisa merayu orang yang ikhlas. Iblis itu angkat tangan, tidak bisa menggoda orang yang hatinya bersih, tulus. Kayak di keluarga besar Widyagama lah. Subhanallah. Sudah baik hati, tidak sombong, rajin menabung dan sikat gigi. Ya Allah. Iblis mengatakan, saya tak mampu ya Allah, saya tidak mampu, saya tidak bisa tembus menggoda hambamu yang mukhlis. Tidak bisa menggoda hambamu yang mukhlis, ikhlas, bersih hatinya. Ada saatnya semuanya, Pak. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Suatu hari kelak ketika anak dan harta sudah tak lagi manfaat, kecuali orang-orang yang datang ke hadapan Allah dengan hati yang salim, biqalbin salim, dengan hati yang bersih. Bersihkan. Jadi kata-kata asyuja'an, ayyakuna syuja'an, itu juga dibutuhkan hati yang bersih. Dia tidak gampang tergoda oleh iblis. Bagaimana caranya? Dijogo. Jagalah hati, jangan kau kotori. Jagalah hati, lentera hidup ini. Jagalah hati, jangan kau nodai. Jagalah hati, cahaya hidup ini. Jadi cahaya hidup ini, lentera hidup ini, hati-hati kula panjenengan. Manah kula panjenengan. Saya juga dulu pernah mendengar khutbahnya Rasulullah itu menggebu-gebu kayak memimpin perang kalau khutbah Nabi itu. Baik khutbah Jumat, khutbah Idul Fitri, Idul Adha, pokoknya setiap khutbah Rasulullah itu mukanya memerah saking semangatnya. Sekarang khutbah enggak ngejak wong turu. Itu jauh dari sunnah. Saudara-saudara, mari kita tidur. Semangat. Khutbah Nabi itu sampai mukanya Nabi memerah. Tapi ingat, setiap Nabi berkhutbah jami mani,
singkat, efektif, efisien. Tidak perlu lama-lama. Jadi kalau ada orang khutbah Jum'ah kok dawa, bahlul wong itu. Iya, dianggap bodoh oleh Rasulullah. Coba baca dalam kitab Insanul Kamil, bab khutbahnya Kanjeng Nabi. Iya, kenapa dikatakan bodoh oleh Rasulullah kalau khutbahnya terlalu panjang ini? Maksudnya bodoh apa? Maksudnya bodoh itu dia tidak pandai ngemong jamaah. Padahal jamaah itu ada mahasiswa yang mau kuliah lagi, ada orang di kantoran yang gerak kembali ngetik, ya, ada orang-orang yang petani yang gerak ke sana lagi, ada pedagang yang tadi lupa ngunci tokonya. Harus pandai ngemong jamaah. Kalau dawa-dawa, waduh, sampai turu-turu itu dianggap bahlul oleh Rasulullah. Khotib bahlul yaitu khutbahnya terlalu panjang. Termasuk pengajian gini, tidak boleh panjang-panjang. Soalnya hari ini saya pindah ceramah, ibu-ibu. Saya kalau Jumat pagi itu punya jamaah namanya jamaah pengajian jumpa. Jumat pagi maksudnya. Namanya Majelis Taklim Ar-Raudhah. Ya mak-mak itu. Hadirin yang saya muliakan, untuk semester ini kebetulan jadwal saya juga ada jam 6.30 itu di kelas. Loh gimana tadi? Saya undur online nanti habis Jumatan. Demi apa? Demi Ustadz Suryansah. Kan bisa diatur kalau urusan ngajar. Yang penting tetap ngajar ya. Kewajiban negara. Allahumma shalli ala Muhammad. Hadirin yang saya muliakan, yang ketiga apa tadi Pak? Ayyakuna syuja'an ya tadi ya. Yang ketiga, yang keempat itu Pak. Sekarang yang terakhir, rungokkan ini ya. Ayyakuna salimal jismi wal aqli. Harus selamat, bersih, kuat jasmani dan rohaninya serta al-iktisodiyah, ekonominya. Padha karo wong kate budal haji, budal umroh lho Pak. Yang harus kuat 3. Yang harus kuat 3. Yang harus sehat 3. Sehat nopo kira-kira? Sehat jasmani, sehat rohani, sehat ekonomi. Fulus penting. Kullu syai'in bil fulus mulus wa tembus. Wa illa mampus. Kalau tidak mampus loh. Ya. 3 ini tidak bisa dipisah ini. Kuat jasmani, kuat rohani, kuat ekonomi. Coba kita pisah. Jasmani dan ekonomi kuat. Tapi rohaninya gendeng. Kak si itu budal wong gendeng Pak. Ngamuk-ngamuk di Madinah kok. Leres ya? Tidak bisa. Jasmani kuat, rohani kuat, gak duwe-duwe, gak lunas-lunas. Iso budal mboten? Tidak bisa. Kecuali ono sing berangkatno. Siapa? Ini ketua yayasan. Allahumma amin. Hadirin, ayyakuna salimal jismi wal aqli wal iktisadiyah. Ini berlaku untuk apa saja, bukan hanya nilai-nilai kebangsaan dan nilai-nilai kewirausahaan saja Pak. Ya. Kalau orang bicara kuat rohani Pak, rohaninya kuat, wah, jasmaninya kuat, puai wah, sehat, itu tanda sehat. Sehat niku nggih, tondo-tondo sehat niku. Mangan, enak, turu, nyenyak. Gitu. Ke belakang lancar. Itu tanda sehat nih. Sebelum subuh tangi, ikune melok tangi. Sehat. Jajal nih. Lek ikut jenengan tangi terus ikune cek turu.
periksakno ke dokter Pak, itu ono masalah ya. Yakin ono masalah nih. Harus tangi juga. Dadi lek jenengan mangan kok sik enak, ya turu kok sik nyenyak, kelon lancar. Mohon maaf, Pak Riman biasanya. Kelon sik lancar, ke belakang lancar. Ini tanda sehat nih. Sehat nih dia. Yakin kalau sehat. Nggak, tanda sehat nggak usah jauh-jauh penyakitnya Pak. Nggak usah berat-berat, sing kolesterol tinggi, diabetes, sing apalah macam-macam ya. Nggak usah jauh-jauh. Udunen naik, telu, jebret loro, karisitok, kene ono, gawan numpak Alphard, sing empuk nih. Terus ketemu di jalan ketemu polwan melumah. Polisi tidur. Pasti ngono sih. Napa kelarang? Sakit. Coba sehat kados jenengan iki. Jangankan numpak Alphard, numpak pickup sing gak ono atape lho, Pak. Jagongan dek kono geronjalan guyu-guyu niku. Lah kenapa? Sehat. Bandingno numpak Alphard tadi itu. Udunen telu ngono. Apalagi Pak penyakit-penyakit yang naudzubillah ya. Semoga kita sehat selalu. Semoga yang hadir ini sehat lahir batinnya. Sehat selalu ya, sehat ini penting. Sehat. Ya, pokoknya sehat. Ya. Wong niku lek lara untu wae, terus jenengan jak mangan sate. Kak dipangan ya, Pak. Mbung bosen le. Lho napa, Pak? Abu Aisyah, ambek miring-miring ngono. Aku kaiso. Coba kaya jenengan iki entek sak sujene. Dikeremus sak sujene. Napa? Sehat. Hadirin, coba kita renung yang lima-limanya ini ya, dalam menggapai lima-lima nilai-nilai kebangsaan, nilai-nilai kewirausahaan itu. Kalau dengan 5 tadi itu insya Allah akan sukses, tidak akan ada kendala, tidak akan ada halangan-halangan suatu apapun, insya Allah. Yakin kula, yakin ya. Oleh karena itu kula panjenengan itu kalau berusaha urusan duniawi ojo eling-eling mati dhisik. Enak-enak kerja, ngotot kerja, eling mati, leren jenengan. Saestu nih. Ya. Jangan eling aduh eling. Terbalik kadang-kadang orang itu Pak ya. Ketika dia itu beribadah, eling akan hidup selamanya. Pas kerja, eling mati besok. Gak sido kerja Pak. Cok diwalik hati sini kok. Lek pas ibadah, eling meneh mati. Kenapa? Karena tidak akan bisa ditunda. Besok mati. Sehingga dia ibadahnya tetap kencang. Tapi lek pas usaha, kerja, ya usaha, kerja, beraktivitas duniawi, jenengan elingo seolah-olah akan hidup selamanya. Dia akan kerja keras, dia akan pokoknya bagus lah. Tapi diwale gak situ. Misalnya urusan akhirat, eling hidup selamanya. Zuhur. Besok aja zuhur ditunda. Apa? Hidup selamanya. Sik ono zuhur besok. Kok gak Jumatan kamu? Ada minggu depan, kan masih ada Jumatan lagi. Karena dia merasa hidup selamanya. Ini bahayanya ya. Jangan dibalik.
jangan dibalik. Itu namanya wong kojlok niku. Ya. Hadirin, saya kasih tahu hadis tentang ciri-ciri wong kojlok itu ana 3. Al-kojloku salasu alamat. Utawi kojlok ini kok ana 3 pira-pira tanda. Kojlok, napa kojlok niku, Mas? Ya bisa gedabrus, pendosa, ya pengisruh, itu kojlok namanya. Bahasa Jawanya ya. Walil mujrimi salatu alam. Walil mujrimina salatu alamat. Ini hadis sahih dari Ali bin Abi Thalib. Iku kedue wong kang dosa, pendosa ya. Ahli maksiat, wong kojlok niku wae lho. Salatu alamat utawi 3 pira-pira tanda. Ada 3 tandanya. Yang pertama, hubbul fasad. Cinta kerusakan. Cinta kerusakan. Merusak di mana dia berada, mesti ngisro. Di endi dia pindah itu? Pindah kos, rono ngisro. Pindah kos rono ngisro. Pindah RW sana ngisro. Kojlok aja nih. Hubbul fasad. Suka kerusakan. Padahal Al-Quran mengatakan, wabtaghi fima ataka Allahu ad-daral akhirata wa la tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsana Allahu ilaik wa la tabghil fasada fil ard inna Allaha la yuhibbul mufsidin. Ya kan? Al-Qasas 77. Kita sudah diingatkan, silakan perbanyak untuk sangu akhirat, tapi jangan lupa bagianmu di dunia, karena kalian masih hidup di dunia. Terus wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Berbuat baiklah kamu kepada Allah sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Wa la tabghil fasada fil ard. Jangan kau berbuat kerusakan di muka bumi ini. Innallaha la yuhibbul mufsidin. Allah tidak suka orang-orang yang berbuat kerusakan. Lah kok ini malah hubbul fasad. Para pendosa, orang-orang yang kojlok-kojlok itu, ahli maksiat, nah itu kok malah hubbul fasad itu loh. Mana ceritanya? Kok malah hubbul fasad? Cinta kepada kerusakan, ngisro baik, sampai merusak dalam rumah tangganya, merusak di warganya, merusak di kelurahannya, bahkan merusak rumah tangga orang. Naudzubillah summa naudzubillah. Semoga kita dilindungi oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua, cirinya wong kojlok, wadurrul ibad. Suka menyakiti hamba-hamba Allah yang lain. Artinya suka menyakiti orang lain. Ingat, kalau kita sendiri disakiti emoh, ojo nyakiti wong. Kalau kita gak gelem dirasani, ojo ngerasani. Kalau kita tidak mau dirugikan, jangan merugikan orang. Itu prinsip itu. Jadi kata-kata wadurrul ibad ini bahaya. Ya, bahaya ini. Wadurrul ibad, suka menyakiti orang. Padahal ketika dia disakiti tidak mau. Ini ciri wong kojlok sing nomor 2. Wadurrul ibad. Ciri kojlok sing nomor 3, wajtinabur rasyad. Nah ini, dia selalu menjauhi petunjuk. Maksudnya tidak mau tausiah, tidak mau mendengarkan tausiah, dia tidak mau hadir pengajian. Kalau ono kajian itu sih takon nang panitia, jam pirong kok mulai, jam 8, jam 6 minggat wis. Niku ciri-ciri wong kojlok niku. Saestu niki. Kali estu pun. Ya gak gelem saestu. Jadi tidak mau nasihat agama, tidak mau khutbah, no khutbah mau, nasihat ulama juga tidak mau. Wah itu wajtinabur rasyad, sama dengan menjauhi petunjuk. Nah, orang
model ngoten niku ya, cirine wong kucluk sing nomor 3 jauhi tiga-tiganya ini. Mudah-mudahan kita diselamatkan oleh Allah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Mekaten napa ingkang saged kaula aturaken, mugi-mugi dados ilmu ingkang barokah manfaat. Allahumma amin ya Rabbal alamin. Sebelumnya saya buka segmen dialog interaktif bebas pulsa. Silakan yang mau bertanya. Halo, suara saya bisa didengar? Ini Pak, saya cukup ini. Selanjutnya mungkin ada dari para jamaah. Itu ibu ngacung. Oh, yang ngacung silakan. Oh, kukur. Ya, ngacung. Silakan, mungkin sudah waktu kurang lebih 15 menit. Ini sudah paham semua atau? Diam itu ada 2 kemungkinan Pak. 1, sudah paham betul. 2, ngantuk. Moga Bapak Ibu rupanya sudah paham semua Pak Ibu. Ya. Kalau enggak saya sudah mau berangkat pindah ini. Beda tempat. Silakan, ada yang tanya, silakan. Saya tunggu. Halo. Silakan Ibu. Tanglet nopo? Panjenengan kok noleh? Ada? Silakan. Ya, itu Pak. Sebutkan nama, nomor rekening. Ada Pak Ketua Yayasan mau ngisi. Terima kasih. Nama saya Cakra. Nomor ini 007. Pertanyaan saya pertama, bagaimana kita bisa menghindari atau kalau kita ketemu dengan orang-orang ujung tadi. Nah, jadi karena banyak juga itu di sekitar kita, jadi bagaimana kita bisa berinteraksi, kemudian dia bisa kita ajak menjadi lebih baik, atau kita kalau tidak bisa kita ajak lebih baik, bagaimana kita tidak ikut-ikut jadi ujung juga. Terima kasih. Aduh, menjadi tren ini gojlok ini. Baik, yang pertama, yang batasi diri. Jangan terlalu mendekat dengan orang-orang gojlok biar tidak katut gojlok. Membatasi diri. Yang kedua, semampu kita dia ajak kepada kebaikan. Kalau tidak bisa, cukup beri contoh. Dakwah bil hal. Dakwah bil hal. Memberi contoh maksudnya. Beri dia contoh. Ya. Kalau dia tidak paham, barangkali dia karena tidak benar-benar tidak tahu. Sebab tidak sama orang yang tahu dengan yang tidak tahu. Innama yatadzakkaru ulul albab. Kecuali orang-orang yang memang memiliki kekuatan keilmuan. Beri contoh dia. Ada mahasiswa di kampus kita kok tingkah lakunya kurang ajar gitu, dikandani wis mari. Beri contoh. Beri contoh yang baik. Ya, membatasi diri, diajak semampu kita. Pak, halo, yang tanya. Ya, membatasi diri, mengajak dengan segala kemampuan kita. Kalau enggak, beri contoh. Kalau bahaya, wah ini ayah Hapilakes misalnya, Kadit Helok, bahaya misalnya, maka hindari. Makanya ada istilah wa khuluta'uhu sholihin. Ya. Kita hendaknya berkumpul dengan teman-teman yang soleh. Itu ada maksud dan tujuannya Pak. Kumpulono wong kang soleh, duduk kumpulone Pak Soleh lho. Meteng tenan. Kumpulono wong kang soleh, artinya bertemanlah dengan orang-orang yang soleh. Ya, insya Allah yang hadir ini soleh semua, soleh. Mudah-mudahan Allah meridhai usaha kita pagi ini. Hati kita dipenuhi oleh iman dan takwa. Allah takdir kita orang menjadi hambanya yang berakhlakul karimah, ya, yang istiqomah sehingga menjadikan diri kita ben husnul khatimah.
Al-Fatihah. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Itu jam telat ini. Iki wis kurang 5 ya sik kurang 10 wae. Ini kurang 5. Ya. Iki emak-emak wis bengok-bengok iku. Maka ten riyen nggih ada pantun. Rohatuna laisa bil julus bal fid durus. Ini dari Habib Ali Al-Masyhur. Artinya rohatina, rehat kita, waktu santai kita bukan hanya sekedar majelis begini, duduk-duduk jagongan, enggak. Tetapi bal fid durus. Tetapi duduk-duduk kita, jagongan kita penuh dengan ilmu pengetahuan. Mudah-mudahan bermanfaat. Tak cepot gula namira, mun bade selopot anyu na sapora, sakay bengkong jek sarana sakalangkong saporan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq bersama-sama. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, salamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Buah durian, buah kedongdong. Mana cakepnya? Allah telat. Buah durian, buah kedongdong. Cukup sekian dong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin.